Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Shad. Yang kemarin sudah sampai ayat 33, maka hari ini kita masuk kepada ayat 34. Tapi sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-34 ini, ada sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat yang ke-32 ya. Ini ayat yang ke-33. Jadi ini beliau Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad setelah menjelaskan mengenai ayat 33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rudduha alayya. Nabi Sulaiman berkata kepada, menurut sebagian tafsir yang masyhur, Nabi Sulaiman berkata kepada bala tentaranya atau kepada orang-orang dekatnya, rudduha, kalian kembalikanlah dia, yakni kuda-kuda yang membuat aku lalai sholat asar itu tadi. Kalian kembalikanlah kuda itu alayya kepadaku. Fatafiqa, lalu berbuatlah Nabi Sulaiman mashan, menyentuh, mengusap, maksudnya menyembelih, bisuki, menyembelih pada kaki atau betisnya, disembelih kemudian dipotong kakinya, betisnya, wal a'naq, dan dipotong juga lehernya. Jadi dipotong lehernya kemudian dipotong betisnya. Jadi Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang membuat dia lalai. Itu menurut sebagian besar tafsir. Ada sebagian kecil tafsir menerangkan Nabi Sulaiman meminta kepada malaikat, kepada Allah ya, dengan perantaraan para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur matahari, agar matahari dikembalikan ke posisi semula. Rudduha, kembalikanlah matahari itu alayya kepadaku ya Allah, agar aku bisa sholat asar. Aku sudah terlambat sholatnya, kembalikan lagi waktunya ke belakang. Jadi kayak jam waktu gitu. Apa? Ya, jam waktu dimundurkan. Menurut cerita betul-betul mundur tuh mataharinya. Itu menurut cerita Israiliyat ya. Lalu Nabi Sulaiman ngomong sama matahari, matahari, engkau diutus oleh Allah untuk terbit dan terbenam. Aku juga diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah ini. Engkau utusan Allah, aku juga utusan Allah. Ayo, aku minta engkau kembali ke tempat posisimu sebelum terbenam. Mataharinya kembali. Begitu ceritanya ya. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ceritanya beda. Ya. Jadi la wallahi, kata Nabi Sulaiman, tidak, demi Allah, la tasgholini, janganlah engkau menyibukkan aku, an ibadati Rabbi. Nabi Sulaiman berkata kepada kuda-kuda tadi, tidak, demi Allah ya, janganlah kamu kuda-kuda membuat aku sibuk an ibadati Rabbi, dari menyembah Allah Tuhanku. Akhir ma alaiki, di akhir apa yang ada atas dirimu. Kemudian setelah
Nabi Sulaiman kan nonton kuda-kudanya tadi ya, ditontonkan sebanyak 900 ekor, sudah satu persatu lari, dilihat kecepatannya dan sebagainya. Lalu, aduh kuda-kuda ini kamu jangan membuat aku lupa ya. Tsumma amara, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada orang-orang di kerajaannya biha, dengan kuda itu, fa'uqirat, lalu disembelihlah kuda tersebut. Ini menurut riwayat ya, menurut tafsir dari para sahabat Nabi maupun tabi'in. Dalam tafsir yang lain dikatakan doroba a'naqaha, Nabi Sulaiman memotong leher kuda-kuda tersebut, wa araqibaha ya, dan menyembelih juga kuda-kuda tadi, menyembelih, memotong-motong kuda-kuda tadi bisuyuf, dengan pedang. Tapi menurut tafsir yang lain Nabi Sulaiman tidak menyembelih kuda-kuda tersebut tadi, tapi kata tafsir yang lain, ja'ala, Nabi Sulaiman berbuat yamsahu, mengusap a'rafal khail, bagian atas dari kuda. Jadi kepalanya kuda, kepala dan leher kuda dielus-elus, diusap-usap. Wa araqibuha, dan kaki-kakinya ya diusap saja, tidak disembelih, tidak dipotong. Wa hadzal qaul, dan pendapat yang ini, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak menyembelih kudanya tapi hanya mengusap saja, itulah yang kata Ibnu Katsir ikhtiyarahu Ibnu Jarir, telah memilih tafsir yang seperti ini Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir itu ahli tafsir juga, terkemuka, terkenal. Kitab tafsirnya lebih besar daripada kitab punyanya Ibnu Katsir, tapi beliau meninggalnya tahun 310 Hijriah, sedangkan Ibnu Katsir meninggalnya tahun 740 sekian tahun, tahun 746 kalau enggak salah ya, Hijriah. Qala Ibnu Katsir mengatakan, kenapa Ibnu Jarir memilih tafsir yang seperti ini? Li'annahu, kata Ibnu Katsir, alasan Ibnu Jarir, li'annahu, karena lam yakun, tidak mungkin, tidak ada modelnya seorang nabi liyu'adziba hayawanan, akan menyiksa hewan. Ya, enggak mungkin ya, akan menyiksa hewan dengan cara memotong-motong itu tadi, ila'ar qobati wa yuhlika malan, dan tidak mungkin seorang nabi akan membinasakan atau menghabiskan harta. Kuda itu kan harta. Kalau zaman dulu kuda, zaman sekarang mobil, Pak. Zaman dulu itu para raja kalau punya kuda yang bagus, yang larinya kencang, senang mereka. Orang-orang kaya punya kuda yang larinya kencang, mereka senang dan mereka bisa mampu membeli kuda-kuda yang larinya kencang. Kalau zaman sekarang sudah enggak model lagi kuda, modelnya mobil. Jadi kalau orang kaya mau beli mobil yang bagus, biar larinya kencang, nyaman, enggak apa-apa, boleh. Aku kalau punya uang 1 triliun juga aku beli mobil yang paling bagus, yang paling mahal. Yang mungkin tuh cuma satu orang aja, wus gitu. Nah, bayarnya mahal, pajaknya. Ya. Tapi nggak punya duit 1 triliun, jadi nggak beli. Jadi bercanda aja ya. Jadi saudara, jadi kata Ibnu Jarir, nggak mungkin seorang nabi itu memotong-motong kuda miliknya sendiri kemudian menghabiskan hartanya. 900 kuda itu banyak, enggak mungkin lah. Itu kenapa? Enggak mungkin kata Ibnu Jarir, wala wa yuhlika mala, dan tidak mungkin seorang nabi akan membinasakan harta, menghabiskan harta min malihi, dari hartanya, bila sababin, dengan tanpa sebab. Itu. Masa sebabnya karena ketinggalan sholat asar itu langsung hartanya dihabiskan. Ini tafsir ini enggak baik, enggak masuk di akal, kata Ibnu Jarir. Siwa, selain ya tafsir yang lain, annahu, bahwasanya Nabi Sulaiman istaghola, telah tersibukkan an sholatihi, dari sholatnya,
dari sholat asar bin nadhari karena melihat ilaiha kepada kuda-kuda miliknya. Wala dzamba laha. Wala dzamba, ya, alasan Ibnu Jarir selain tadi, tidak mungkin seorang nabi menyembelih, menyiksa hewan, tidak mungkin seorang nabi menghabiskan hartanya sendiri, itu bukan kelakuan seorang nabi. Terus yang ketiga, enggak mungkinlah seorang nabi hanya karena lalai dari sholat asar kemudian bertindak seperti itu kepada kuda-kuda tadi hanya karena menonton kuda tadi yang wala dzamba laha, dan tidak ada dosa untuk menonton kuda. Nonton pacuan kuda itu tidak berdosa. Jadi enggak mungkin lah itu. Wa hadzal ladzi rajjaha bihi Ibnu Jarir. Tapi saudara lihat kata Ibnu Katsir, wa hadza, dan ini tafsir ini yang barusan tadi saya sampaikan, alladzi yang rajjaha bihi, telah menguatkan dengannya, telah menganggap tafsir ini yang lebih rajih, lebih kuat. Ya, siapa yang menganggap tafsir ini lebih kuat? Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir. Kata Ibnu Katsir, fihi, pada tafsir yang dipilih oleh Ibnu Jarir ini nadharun, ada satu permasalahan. Ada satu pandangan yang aku tidak cocok. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, saya tidak sependapat dengan Imam Ibnu Jarir. Boleh Ibnu Katsir bilang begitu? Boleh. Karena beliau punya ilmunya. Kalau sampean yang ngomong enggak boleh. Sampean bukan ahli tafsir, aku juga bukan ahli tafsir. Kita ini cuma membaca kitab-kitab tafsir, berguru kepada guru-guru kita yang membacakan kitab-kitab tafsir kepada kita. Jadi kita jangan sok jagoan, jangan sok pinter, ya. Ilmu kita itu enggak ada apa-apanya. Jangan baru dapat ilmu sedikit sudah nyalahkan orang lain. Sedikit-sedikit semua orang yang beda sama dia disalahkan. Keliru, kamu salah itu, kamu ini, kamu itu. Tidak pada kapasitas kita. Kita tidak punya kapasitas untuk berkata, berpendapat, itu tidak ada. Kita hanya diperbolehkan memilih pendapat-pendapat para ulama, mana yang kita mau pilih, silakan. Tapi untuk memilih harus punya ilmu. Jadi tidak sekedar memilih. Aku senangnya yang itu, yang janggutnya panjang. Ini lagi rame nih di internet nih, saya ngikutin itu. Ya, ada seorang ustadz, dia nyerang salafi, Pak. Wah, nyerang salafi. Ustadznya baru muncul nih, belum lama dia. Aku baru tahu namanya beberapa hari belakangan ini. Diserangnya orang-orang salafi itu oleh ustadz ini tadi. Saudara, ciri-ciri orang-orang salafi itu janggutnya panjang. Mereka enggak mau motong janggut. Karena memotong janggut menurut mereka itu haram hukumnya. Haram, Pak. Wih, ngeri juga nih haram. Padahal ada hadis loh yang menerangkan bahwa dalam riwayat Nasa'i ya hadisnya, para sahabat itu memelihara janggut itu kalau sudah melebihi genggaman telangannya ini, sisanya dipotong. Itu artinya apa? Memotong janggut itu pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasul. Rasul masih hidup. Jadi oleh karena itu bagi saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa memotong janggut itu adalah hukumnya haram, makanya mereka memelihara janggut sampai panjang-panjang. Nah, kata Ustadz ini tadi, ciri-ciri salafi itu ya, ini kalau memelihara janggut panjang, dan itu adalah model Yahudi ortodoks. Orang-orang Yahudi yang ortodoks itu ya begitu juga mereka. Mereka itu kalau memelihara janggut panjang-panjang. Sampai hari ini orang Yahudi. Yahudi yang ya kolot lah, ortodoks ya. Saya dulu pernah ke Eropa, keliling Eropa walaupun cuma naik bis. Karena kita nih diberi fasilitas keliling Eropa itu ya, kita mendarat di Swiss, kemudian dari Swiss naik bis, satu rombongan beberapa orang dokter spesialis Arab bersama istri masing-masing. Kita keliling dari Swiss, kemudian ke mana tuh ya? Habis dari Swiss tuh ngelewati pokoknya ke Belgia, ke Belanda, ke Jerman,
ke Perancis, naik bis Pak. Jadi negara Eropa itu kecil, sama Pulau Jawa, sama Pulau Kalimantan, gede Kalimantan Pak ini. Kalimantan ini gede loh ini. Kalau kita jaga baik-baik nih Kalimantan ini, orang-orang Dayak, orang-orang Banjar ini kaya raya. Ya salahnya sampai sendiri sama kasihkan orang luar sana yang ngelola Kalimantan ini. Akhirnya kekayaan Kalimantan dibawa keluar, sampai cuma dikasih duit berapa juta gitu aja setiap bulan, udah terima. Harta sampean dikeruk semua nih, emas-emas di gunung emas sana diambili. Sampean nggak tahu. Ya. Nah itu Eropa itu antar negara itu naik bis. Jadi kalau di Indonesia itu provinsi lah, satu provinsi bagi orang Eropa itu satu negara. Masya Allah. Itu dalam perjalanan kita sering ketemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu berpakaian hitam-hitam, pakai topi. Topinya topi khasnya orang Yahudi. Ya, terus janggutnya panjang-panjang. Pakaian hitam-hitam semua. Ya itu komunitas mereka, komunitas kumpulan orang-orang Yahudi. Yang di Israel pun orang-orang seperti itu banyak. Ya. Di Eropa banyak itu. Kita sering ketemu. Mereka jalan, kumpul. Jadi kemana-mana bareng gitu. Pakai baju hitam-hitam, janggutnya panjang-panjang. Nah, Ustadz tadi mengatakan ciri-ciri Salafi itu model Yahudi ortodoks katanya. Ciri yang kedua, mereka melarang istri-istrinya, perempuan-perempuannya sholat berjamaah di masjid. Terus yang ketiga apa? Ada Ustadz Salafi yang mendengar Ustadz tadi ceramah di YouTube seperti itu, marah dia. Dia enggak terima dibilang itu. Kami dibilang orang-orang seperti orang-orang Yahudi ortodoks. Aduh, enggak terima dia. Ya, mana kami ada melarang perempuan pergi ke masjid, mana kata dia. Ya, majelis taklim kami ini kata Ustaz tadi. Majelis taklim kami ini setiap hari datang ke sana, kumpul ke sana kemari, bawa istri-istrinya mereka ngaji kumpul bareng kok, enggak ada kami melarang. Iya benar Ustaz ini ngomong begitu karena dia yang menjalannya begitu. Tapi Ustaz yang lain di tempat lain ngomongnya memang begitu. Perempuan-perempuan itu yang baik tempat sholatnya di rumahnya, di bagian yang paling tersembunyi dari rumahnya. Mereka pakai dalil hadis itu. Nah, terus bagaimana kita? Ya kamu mau berpendapat seperti itu silahkan. Kalau saya ngajarinya kepada Anda semua ini, kamu mau pilih pendapat seperti itu silahkan. Tapi kamu jangan nyalah-nyalahin orang yang pergi ke masjid. Ya, astagfirullah. Kamu pelihara janggut sampai sepusar pun terserah. Tapi kamu jangan mencaci maki dan mengkafir-kafirkan atau menyesatkan orang yang tidak memelihara jenggot atau jenggotnya dipotong sampai habis kayak orang-orang NU itu. Orang-orang NU kan anti jenggot itu. Kiai-kiai NU itu enggak ada yang melihara janggut itu Pak. Coba sampai ketemu kiai-kiai NU. Mulai dari Ma'ruf Amin, terus Kiai Sahal Mahfud, ya, apalagi ini Said Agil Siraj tuh, malah dia mengatakan yang melihara janggut itu semakin panjang janggutnya makin bodoh kata dia. Said Agil Siraj ini. Jadi sama-sama kelewatan ini yang bilang memelihara janggut makin panjang makin bodoh, itu ya salah juga. Yang mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara janggot ini sesat dan sebagainya, melakukan dosa besar, itu haram motong jenggot, itu juga enggak benar juga. Itu kasihan ya enggak keluar janggotnya kalau gitu. Terus akhirnya Pak cari minyak untuk penumbuhan rambut. Nah, kayak Wisnu itu. Siapa namanya? Pesinetron Wisnu itu loh. Nah, enggak punya janggut, ya beli alat untuk penumbuh rambut janggut, akhirnya janggutnya tebal. Ngapain kayak begitu itu? Yang penting itu bukan janggutnya yang panjang Pak. Yang penting itu kita beriman, beramal soleh, berakhlak yang baik, menghormati sesama saudara kita, sesama muslim, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegur saudaranya sesama muslim yang keliru dengan cara yang sopan, yang santun, yang baik. Jangan menghina, jangan melecehkan. Itu kita diajari seperti itu. Kembali ke sini. Ini loh Imam Ibnu Katsir, beliau itu juniornya Ibnu Jarir. Tapi beliau mengatakan wa hadzal ladzi rajjaha bihi Ibnu Jaririn fihi nadhar. Dan pendapat ini yang Ibnu Jarir menguatkannya
di dalam pendapat ini ada permasalahan. Ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Pendapat Ibnu Jarir ini perlu ditinjau ulang katanya. Li'annahu apa kata Ibnu Katsir? Karena qad yakunu sungguh sudah ada, kadang-kadang ada fi syar'ihim di dalam syariat mereka para nabi-nabi terdahulu jawazu perbuatan yang boleh, ada kebolehan misli hada perbuatan yang semisal ini. Jadi memang menyembelih kuda, walaupun itu kuda kesayangannya, kuda kebanggaannya, itu tidak apa-apa dalam syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wala siyama, dan tidak bisa dipungkiri. Idza kana, jika adalah seorang nabi ghadaban, dia marah lillahi azza wa jalla, dia marahnya adalah lillah karena Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung. Jadi para nabi itu kalau marahnya itu bukan karena manusia, marahnya itu lillah karena Allah. Dan yang baik itu memang begitu. Kita marah lillah karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini lillah karena Allah, lillahi ta'ala karena Allah. Kita sayang sama orang, kita cinta sama orang lillah karena Allah. Kita benci kepada seseorang pun harus karena Allah. Tidak boleh karena manusianya. Kita benci seseorang bukan karena manusianya, tapi karena kelakuan seperti orang ini dibenci oleh Allah. Kita enggak suka orang punya kelakuan seperti ini. Itu malah marah yang seperti itu tuh tidak apa-apa, boleh. Itu marah yang karena Allah. Jadi kata Ibnu Katsir wala siyaman, dan tidak bisa dipungkiri idza kana ghadaban lillahi azza wa jalla, apabila seorang nabi dalam keadaan marah karena Allah azza wa jalla bisa babin dengan suatu sebab annahu, yaitu bahwasanya Nabi Sulaiman dalam hal ini istaghala biha, telah tersibukkan dengan kudanya hatta kharaja, sehingga dia keluar sehingga keluarlah waktu salat asar dari kesibukan Nabi Sulaiman. Walihada, dan karena inilah lama kharaja anha lillahi ta'ala, lama ketika kharaja, ini sebenarnya bukan kharaja, ini haroja ya. Ketika Nabi Sulaiman merasa bersalah anha terhadap perbuatannya menonton kuda sampai ketinggalan salat asar, ya, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, awadahullahu ta'ala, Allah ta'ala kemudian menggantikan kan Nabi Sulaiman menyembelih kudanya kan, habis kudanya dari 1000 ekor yang 900 ekor disembelih tinggal 100 ekor. Nah kemudian karena itulah Allah kemudian mengganti kepada Nabi Sulaiman dengan apa? Allah mengganti dengan ma huwa khairun minha, dengan sesuatu yang dia lebih baik darinya, dengan sesuatu yang lebih daripada kuda tadi. Apa itu? Wahiyar rih, dan itu adalah angin. Allati, yang angin itu dibuat oleh Allah tajri, mengalir, berjalan, bertiup bi amrihi, dengan perintah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah bisa memerintah angin. Angin, kamu bertiup ke sana, aku mau ikut tiupan kamu, itu ya. Angin bertiup bi amrihi, dengan perintah Nabi Sulaiman, ruhoan, dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan angin yang sedang bertiup dalam keadaan sepoi-sepoi gitu. Oleh Nabi Sulaiman bisa diminta, angin kamu sekarang bertiup kencang. Anginnya nurut Pak. Kalau kita kan enggak. Nah, saya jadi ingat masa kecil saya Pak. Masa kecil saya dulu saya tinggal di Kebumen. Kebumen itu tahu ya, daerah Jawa Tengah sebagian barat. Di sebelah selatan, di sebelah barat Purworejo, di sebelah timur Purwokerto. Nah di Kebumen itu kalau kecil saya main layang-layang itu Pak. Main layang-layang gak ada angin, diajari ya teman-teman, panggil anginnya gimana? Nggak tahu di sini ada kayak gitu nggak? Oh ada juga.
Oh, sampai ke sini ilmunya ya. Kukira cuma di Jawa saja itu. Ya kita manggil angin tuh. Kayak Nabi Sulaiman saja sampai ya. Ya, jadi Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur angin. Yang angin tadi bertiup haitsu asoba, kemana saja, ke arah mana saja yang Nabi Sulaiman menghendakinya. Huduha di waktu paginya ya maupun di waktu sorenya. Huduha syahrun, di waktu paginya selama sebulan, warawahuha, dan di waktu sorenya syahrun, selama sebulan. Jadi sebulan diperintah bertiup ke sana. Nanti sebulan kemudian diperintah tiup habis ke utara, ke selatan. Angin kan ada dua macam aja ya. Ada angin utara sama angin selatan. Ya, angin darat dan angin laut, gitu kan? Nah, nanti satu bulan diperintah ke sana, satu bulan ke laut, satu bulan ke darat. Fahada, maka ini angin ini asra'u, adalah lebih cepat, wa khairun, dan lebih baik, minal khoili, daripada kuda. Lalu Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis, ini hadisnya. Wa qala al-Imamu Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya lengkap, tapi ini kita singkat saja. An Abi Qatadah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an, wa Abi Dahma, dan dari sahabat Abu Dahma. Wa kana, dan adalah kedua orang sahabat ini, yakni Abu Qatadah dan Abu Dahma, yukthirani, kedua orang ini membanyakkan dirinya, banyak safar. Jadi kedua orang sahabat Nabi ini sering safar, sering bepergian. Sering berpergian kemana? Nahwal bait, ke arah Baitullah, menuju ke Mekah. Mereka tinggal di Madinah, tapi kedua orang ini sering ke Mekah. Qala, kedua orang sahabat Nabi ini berkata, Ataina ala rajulin, kami pernah mendatangi kepada seorang laki-laki, min ahlil badiyati, dari penghuni gurun pasir, dari penghuni desa di gurun pasir sana. Faqalal badawiyu, maka berkatalah orang Badui, orang yang tinggal di gurun pasir tadi, datang kepada seseorang, dan seseorang ini adalah sahabat Nabi juga. Cuma kejadian ini terjadinya sesudah Nabi wafat. Dua orang sahabat Nabi ini karena sering bepergian dari Madinah ke Mekah, di dalam perjalanan di tengah padang pasir ketemu seorang sahabat Nabi yang tinggal di padang pasir. Lalu sahabat ini tadi tidak disebutkan namanya, ada di sini dikatakan faqalal badawiyu, maka berkatalah orang Badui itu, akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini jelek-jelek, walaupun aku orang desa, orang miskin, tinggal di padang pasir, enggak punya rumah tinggal yang menetap, karena orang Badui itu tinggalnya pindah-pindah. Mereka rumahnya pakai kemah itu. Pindah-pindah. Walaupun aku ini orang yang nomaden, yang tidak punya tempat tinggal tetap, tapi aku ini pernah loh memegang tangan Rasulullah SAW. Dia bangga, senang dia cerita. Fajalam, lalu berbuatlah dia, si sahabat ini tadi, Faja'ala, lalu berbuatlah Rasulullah SAW, kata sahabat orang Badui ini tadi, Rasulullah waktu itu kupegang tangannya, yu'allimuni, kemudian Rasul mengajari aku, mimma, dari apa yang mengajari aku sesuatu yang allamahullahu ta'ala, allamahu, telah mengajari kepada beliau Rasul, Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi sahabat ini mengatakan, aku dulu pernah memegang tangan Rasulullah, aku ingat benar itu, kenangan itu. Sekarang sudah wafat Rasulullah, aku ingat kenangan terindah dalam hidupku. Aku pegang tangan Rasul, lalu beliau mengajari aku dengan apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Wa qala, dan beliau Rasul waktu itu berkata kepadaku, yang perkataan beliau sampai sekarang masih aku ingat. Beliau ngomong begini kepada aku. Nabi bilang begini, ini hadisnya. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai al-badwi itu, badawi itu ya. Wahai, sesungguhnya engkau
La tada'u syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Ittiqa Allahi, karena ketakwaan kepada Allah Azza yang maha gagah, wa jalla dan maha agung, illa kecuali a'taqallahu, akan memberikan kepadamu Allah. Maksudnya Allah akan memberikan kepadamu khairan minhu, sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi hadis ini maksudnya, kalau kamu manusia rela meninggalkan sesuatu, yang sesuatu itu kamu senangi, padahal Allah tidak suka sesuatu itu. Ya. Allah tidak suka perbuatan itu, tapi kamu suka sama perbuatan itu. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kamu, karena takutnya kamu kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung, tidaklah kamu berbuat seperti itu kecuali Allah akan memberi kepadamu yang lebih baik darinya. Dari hadis ini kita dapatkan pelajaran, Pak. Antara lain dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata, yang gampang. Kalau saudara menjadi pengusaha, bisnismen, Islam melarang kita riba. Apa itu riba? Meminjam uang dari bank untuk usaha. Itu kita meminjam uang dengan riba. Dan riba itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kalau kita rela tidak meminjam uang di bank untuk usaha, Allah akan beri kepada kamu yang lebih baik daripada itu. Itu satu contoh aja. Contoh yang kedua, saudara suka berjudi misalnya. Kan ada orang suka berjudi, Pak. Ya, ada enggak? Sampai dari judi kecil sampai judi besar sampai judi online, Pak. Aku enggak tahu yang mau judi online kayak apa itu. Ada temannya Pak Sugeng itu. Temannya Pak Sugeng itu. Dibawa orang tuanya ke tempatku. Dok, tolong dok, anakku ini dok. Dia suka main judi online dok. Dalam hatiku, ya Allah, ini anggota kok main judi. Tapi ada apa ya? Oh ada, oke. Ya. Satu ini dok, anak saya ini ya. Ini orang, ada yang bilang begitu. Ada lagi orang lain bilang, ya dok, tolong anak saya ini dok. Dia suka pakai Zenit dok. Gitu. Ya. Suka pakai Zenit ya Allah. Oh ya bu, ya. Terus aku kasih tahu orangnya, Mas, udah ya nggak usah pakai Zenit lagi ya. Ku ganti kamu. Makanan Zenitmu ku ganti dengan obat dari aku ini. Kamu minum obatku aja. Ini enggak ada Zenitnya ini. Kamu minum obatku sebagai ganti Zenitmu itu. Anggap aja ini Zenit, tapi ini bukan Zenit ya. Ya ini untuk penawarnya. Nanti kamu minum obat ini kamu akan banyak kencing. Nah, kencing banyak kamu, akhirnya racun-racun yang ada dalam tubuhmu hilang. Cuma kamu jangan pegang-pegang Zenit lagi. Nanti kalau pakai Zenit lagi ya masuk lagi racun itu. Gitu Pak. Jadi ternyata di masyarakat kita banyak orang yang bikin masalah, yang punya masalah karena masalah itu dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Jadi saudara, ada orang yang suka judi ya. Kalau dia mau meninggalkan judi karena takut kepada Allah, Allah akan beri dia sesuatu yang lebih baik daripada kesukaan dia kepada judi. Kalau ada orang suka minum minuman keras, makan narkoba, lalu dia karena takut kepada Allah, dia rela meninggalkan sesuatu yang dia sukai itu tadi, baik narkoba atau minuman keras, Allah akan memberi kepada dia yang lebih baik daripada yang sudah dia tinggalkan. Kan kalau kita meninggalkan kesukaan kita kan rasanya kita rugi ya. Aduh sebetulnya aku ini pagi-pagi ini aku tuh bisa loh lari-lari, jogging-jogging itu aku bisa ini. Gara-gara disuruh Pak Sugeng ngaji nih aku gak pernah jogging lagi ini itu. Gak pernah goes aku sekarang ini. Goes apa goes itu?
Aku nggak pernah goes ini gara-gara disuruh ngaji sama Pak Sugeng ini. Saudara, kalau saudara mau meninggalkan kebiasaan saudara goes di pagi hari karena mau bertakwa kepada Allah, mau menjalankan perintah Allah, datang ke masjid dengan sepeda balapnya sampean, ya, kemudian duduk mendengarkan kajian Al-Quran dan hadis, nanti akan diberi oleh Allah ganti yang lebih baik daripada kesukaan kamu itu. Ini hadisnya, Pak. Nah, berdasarkan hadis ini, kenapa Ibnu Katsir membawakan hadis ini dekat kepada dalam tafsir ayat ini? Yaitu tadi, karena Nabi Sulaiman itu sukanya kuda, ya, kesukaan beliau kepada kuda-kuda perang, bukan kuda balap saja, kuda perang itu. Gara-gara kuda kesayangan itu sampai beliau lupa sholat asar, lalu dia sembelih itu kudanya. Tadi yang benar kata bukan diusap, disembelih, memang disembelih betul-betul. Kenapa? Karena menurut syariat Nabi Sulaiman tidak apa-apa menyembelih kuda itu. Diperbolehkan kalau dagingnya kemudian dibagi-bagikan. Dan tidak berdosa, itu perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh. Terus yang kedua, ada perbuatan Nabi Sulaiman cocok dengan hadis Nabi ini. Ya, Nabi Sulaiman mau meninggalkan sesuatu yang dia sukai karena takwa kepada Allah. Dia mau meninggalkan kecintaan kepada kuda, kemudian dia bertobat kepada Allah karena merasa bersalah sehingga terlambat sholat asar. Kemudian dia sembelih kuda-kudanya. Nah, karena perbuatan Nabi Sulaiman yang meninggalkan sesuatu karena dia takut atau takwa kepada Allah, Allah ganti kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang lebih baik. Apa gantinya? Nabi Sulaiman diberi oleh Allah angin, kemampuan, kekuasaan mengatur angin. Bisa pergi dengan kecepatan seperti kecepatan angin. Masya Allah. Gitu Pak ceritanya. Jadi ada dua versi tafsir mengenai ayat 33 dan ayat sebelumnya. Nah sekarang kita masuki ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrih ruhaan haitsu ashab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Sebelum kita pelajari tafsir ini, kita lihat garis besar dari makna ayat-ayat ini ya. Walaqad dan sungguh-sungguh kata Allah, fatanna kami telah menguji kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa alqaina dan kami lemparkan ya ala kursiyihi ke atas kursinya, ke atas kursi kerajaan Nabi Sulaiman, jasadan suatu tubuh, satu tubuh. Summa anab, kemudian kembalilah dia, kemudian kembalilah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah kehilangan kekuasaan. Beliau raja, menurut satu cerita, beliau itu raja punya cincin istimewa, cincinnya Nabi Sulaiman. Sebagai tanda raja, bahwa beliau ada raja dan Rasul Allah, beliau punya cincin. Nah suatu hari
Nabi Sulaiman itu menikah dengan seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik. Perempuan tadi akhlaknya enggak baik. Tapi Nabi Sulaiman sayang, cinta sekali karena cantik sekali, Pak. Biasanya Pak, orang orang makin cantik itu makin maaf. Ini kata orang barat loh ya. Kata orang barat bukan kata aku. Orang barat Pak yang enggak pernah ngaji itu. Kafir itu. Mereka bilang apa? Wanita itu semakin cantik, semakin susah ngaturnya. Semakin berbahaya katanya gitu. Bujurlah. Aku cuma nirukan aja. Yang bilang bujur sampean loh ya. Nabi Sulaiman itu menikah dengan seorang perempuan yang kurang baik akhlaknya. Jadi dia punya permintaan yang aneh-aneh gitu. Nah, suatu ketika dia mandi. Waktu dia mandi, dilepaskan cincinnya, dititipkan kepada istrinya yang cantik yang dia sukai itu tadi. Nah, dia sedang buang air, Nabi Sulaiman sedang ke kamar mandi. Datang seperti biasanya setan, iblis datang berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman. Yang namanya setan itu bisa berubah wujud menjadi apapun itu bisa. Setan itu loh Pak, makhluk yang namanya setan itu bisa berubah wujud menjadi seperti sampean, seperti saya, seperti semua orang, seperti binatang, seperti apa aja bisa. Setan tidak bisa berubah wujud menjadi seperti wujudnya Rasulullah SAW. Hanya itu saja. Jadi setan ini berubah wujud menjadi wujudnya Nabi Sulaiman. Datang si setan ini minta, istri, mana cincinku tadi? Dikasihkan. Menurut istrinya dikiranya ini Nabi Sulaiman, padahal ini setan ini yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman. Dikasihlah cincin itu. Dipakai oleh iblis tadi. Lalu iblis ini yang duduk di kursi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman begitu selesai dari kamar mandi minta kuncinya, minta cincinnya. Mana cincinku? Loh, kamu siapa? Loh, aku ini suamimu, Sulaiman, suamimu, rajamu ini, Rasulullah ini. Tadi kan sudah kukasihkan kepada Sulaiman. Kamu ini orang ngaku-ngaku Sulaiman ini. Karena ciri-cirinya kalau Nabi Sulaiman sudah pakai cincinnya, itu burung-burung terbang, Pak. Terbang berkumpul di atasnya Nabi Sulaiman. Awan mengiringi Nabi Sulaiman berjalan kemana saja. Angin bertiup mengiringi Nabi Sulaiman gitu. Gara-gara si setan tadi pakai cincinnya ini, burung-burung itu kumpul di atas si ini tadi, setan ini tadi yang pakai cincin Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman yang mengaku-ngaku sebagai nabi malah dipukulin orang banyak, Pak. Nah, itu yang dimaksud di sini. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh-sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyihi, dan kami sudah menempatkan di atas kursinya singgasananya jasadan, satu tubuh, yaitu setan yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman. Tetapi kemudian tsumma anab, kemudian beberapa waktu berlalu setelah itu Nabi Sulaiman akhirnya bisa mendapatkan cincinnya lagi, lalu dia berkuasa lagi. Nah, setelah ini Nabi Sulaiman diuji oleh Allah kehilangan kerajaannya beberapa saat gara-gara tadi itu menikahi perempuan yang tidak pantas tentunya dinikahi oleh seorang nabi begitu. Makanya kemudian di ayat berikutnya dikatakan, qala, berkatalah Nabi Sulaiman setelah sadar bahwa dia bersalah, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah dosa bagiku, ampunilah dosaku, wahabli, dan berilah kepadaku mulkan, suatu kerajaan, yang kerajaan itulah yang bagi tidak pantas, tidak patut, li ahadin, untuk seorang pun, mimba, di sesudah aku tidak ada, sepeninggalku, sesudah aku mati. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi.
Lalu apalagi yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.